Pertarungan bursa Pilkada Jakarta kian memanas. Terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tertarik dengan nama Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk maju Pilkada Jakarta. Tapi kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Terima kasih Mbak Puan. Ya, makasih. Bak gayung bersambut, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Gubernur Jakarta melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, usai melakukan uji kelayakan pada Bobi Nasution. Kan Pak Anies masih elektoralnya masih tinggi kan? Iya. Ya nanti ikuti apa yang menjadi arah di Pilkada. Daftar UKK tapi Pak? Pak Anies daftar UKK? Ya daftar di DKI nanti dipanggil. Sepanjang ini baru tingkat wacana, pandangan orang per orang. Belum sampai pada keputusan, karena keputusan itu banyak hal. Selain dari elektoral, visi, komitmen, termasuk jaminan untuk menang gitu. Jadi ya Pak Anies masuk di situlah kalau nyalon, ya tentu harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh partai. Selain nama Anies, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilirik Partai Gerindra untuk maju Pilgub Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Ya, Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa sementara bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya Bang, dengan kader internal Gerindra atau gimana? Ya kira-kira begitulah gitu. Okay. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat di bursa Pilkada Jakarta. Mulai dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pertarungan bursa Pilgub Jakarta sudah memunculkan sejumlah nama. Pertarungan diprediksi makin sengit jika nama Anies Baswedan kembali maju berhadapan dengan nama Ridwan Kamil. Namun sejumlah nama baru yakni Basuki Cahayapurnama hingga nama Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo yang diisukan maju bersama Budi Jiwandono juga tengah jadi sorotan. Lalu seperti apa pertarungan bursa gubernur di Pilkada Jakarta? Benarkah nama Anies masih memiliki elektoral yang lebih tinggi ketimbang nama lain? Kami akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom, tapi ada juga yang hadir ke studio. Sudah ada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jakarta. Sudah ada Pak Gilbert Simanjuntak. Selamat pagi Pak Gilbert, apa kabar? Kabar baik Mbak Desi. Ya, kita akan membahas Pilgub Jakarta lagi ya, jangan bosan ya. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Oke, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sebelumnya memang kita sudah ada juga dari Partai Golkar, ada Bang Doli Kurnia, tapi karena memang ada agenda mendadak begitu ya, berhalangan hadir melalui Zoom, tapi kita masih menunggu siapa nama penggantinya dari Partai Golkar ya, Mas Burhan dan juga Pak Gilbert. Tapi saya ke Pak Gilbert dulu. Pak Gilbert, ini menarik sekali ya pernyataan dari Ibu Puan Maharani yang mengatakan kita harus realistis lah. Setiap daerah itu punya karakter tersendiri. Salah satunya adalah Jakarta. Kita realistis dan bahkan Ibu Puan mengatakan menarik juga Anies. Gimana nih PDI Perjuangan? Tentu ini menjadi pertimbangan ya. Karena dengan banyaknya nama yang beredar dan kemudian Jakarta ini masih menjadi pertarungan yang cukup menarik untuk dimenangkan. Dan kita melihat beberapa nama alternatif. Tentu itu belum keputusan apa yang disampaikan oleh Bu Puan, tetapi statement dari DPP yang patut mendapat perhatian karena pada akhirnya nanti akan mendatangi dari Ketua Umum.
Keputusan tetap dari Ketua Ibu Umum, Mega. ya Ibu Mega. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Puan itu sesuatu yang patut disimak, tetapi keputusan akhir nanti sesudah disampaikan dengan resmi. Walaupun demikian bukan cuma nama Pak Anies yang kemudian beredar, sebenarnya banyak sekali bahwa kemudian wartawan menanyakan nama Pak Anies tentu dijawab demikian oleh Bu Puan, bahwa kemudian hanya nama Pak Anies yang dimajukan, saya kira tidak. Tapi kata kuncinya itu dari Bu Puan, realistis saja. Realistis bisa berarti banyak toh. Bisa iya, bisa kemudian realistis bahwa karena seperti apa yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, akar rumput juga kan memegang peranan penting. Bagaimana bisa bergerak untuk memenangkan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan Jakarta sendiri sebenarnya bagaimana dengan respon? Menarik juga tampaknya Anies Baswedan. Kita solid. Keputusan dari DPP akan dikerjakan di bawah, tetapi kemudian bagaimana menggerakkan mesin ini, tentu kita juga melihat psikologis mereka. Kalau kemudian psikologis di bawah itu mendukung dan memang solid, ya kita akan melakukan. Saya yakin DPP akan memutuskan yang terbaik. Tapi Anda yakin DPP itu tetap akan mendengarkan arus bawah yang mungkin tidak belum sejalan? Tentu akan ada survei ya, banyak tindakan yang akan dilakukan oleh DPP, survei masyarakat, kemudian mendengarkan arus bawah, realistis tentunya untuk melihat hasil itu, realistisnya melihat hasil itu. Bahwa kemudian keputusan diambil ya tentu semua akan bergerak mengikuti arahan. Tidak ada mesin yang kemudian jalan sendiri-sendiri, itu bukan partai namanya. Oke, tapi kalau dari PDI Perjuangan Jakarta sendiri sebenarnya siapa kira-kira yang didorong untuk maju? Masa bukan kader sendiri yang kemudian didorong untuk maju sebagai cagup gitu? Banyak kader kita sebenarnya dan belum diputuskan. Jadi artinya bukan sudah final apa yang disampaikan oleh Bu Puan, itu lebih respons terhadap pertanyaan media, wartawan. Bahwa di internal kita banyak nama yang beredar. Pak Sekjen sudah menyampaikan ada nama Pak Pramono, Pak Basuki, Bu Sri Mulyani, Bu Risma. Kemudian dari internal sendiri kan Ketua DPD misalnya Pak Adi Wijaya, Pak Aming. Ya semua partai juga mengajukan nama DPD-nya. Saya lihat Gerindra mengajukan Pak Areza, kemudian Nasdem mengajukan nama Pak Bibi. Dan memang itu sesuatu yang wajar begitu. Itu kan karir politik yang tentunya diharapkan untuk menuju ke jenjang yang lebih masuk ke eksekutif lah, bukan hanya sebagai pengurus partai begitu. Dan saya yakin DPP akan melihat mana yang terbaik untuk kepentingan masyarakat juga. Karena tentu kita akan mencari figur yang mampu bekerja. Track record juga penting, macam-macam survei. Sangat penting, karena ini Jakarta bukan kemudian sesuatu yang bisa kita anggap sepele, karena ini secara ekonomi sangat menentukan secara nasional, secara politik juga secara nasional, kemudian secara keamanan juga nasional, banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan di Jakarta. Oke, kalau ibaratnya ini Jakarta Bung, jangan main-main. Begitu ya. Mas Burhan, bagaimana respon Anda mendengar dari paparan dari Pak Gilbert tadi? Kalau dari PDI Perjuangan sendiri dari pusat nih, Mbak Puan bilang ya realistis saja begitu kan, menarik juga Pak Anies. Tapi kalau kita lihat apakah ini mungkin terjadi ini PDI Perjuangan dan Anies Baswedan akan bersatu di Pilkada Jakarta, Mas Burhan? Ya, kalau mungkin atau tidak mungkinnya dalam politik di Indonesia apalagi yang cenderung kurang begitu ideologis, itu ya besar saja kemungkinan itu terjadi. Meskipun 2017 PDI Perjuangan punya pengalaman yang cukup keras dan kompetitif melawan Anies Baswedan, tapi dalam politik apapun bisa terjadi, termasuk kita tahu gitu ya, sebelumnya PDI Perjuangan punya pengalaman manis dengan Pak Jokowi, sekarang justru banyak sekali ya rintangan yang membelah keduanya, ya, yang memisahkan keduanya. Itu juga sesuatu hal yang mungkin saja terjadi dan sekarang sedang terjadi. Jadi yang ingin saya katakan adalah apa yang dikatakan oleh Mbak Puan itu, kalau istilah teknisnya namanya beliau memakai pendekatan elektoralis timbang ideologis. Jadi pendekatan elektoralis itu kira-kira merepresentasikan satu pendekatan berbasis elektoral
siapa calon yang diusung meskipun secara ideologis mungkin berbeda 180 derajat dengan garis partai, itu bisa mendapatkan privilege untuk didukung. Oke, tapi kalau Mas Burhan mengatakan, tapi Mas Burhan, kenapa kemudian Mbak Puan kalau Anda sebutkan memilih untuk melakukan pendekatan elektoralis dibandingkan dengan ideologis? Kalau kita lihat kan secara ideologis memang seperti kutub ya, utara dan selatan begitu, PDI Perjuangan dan Anies Baswedan, Mas Burhan. Memang track record Mbak Puan lebih ke arah sana ya. Jadi kalau kita lihat Mbak Puan punya kecenderungan yang agak berbeda dengan Ibu Mega. Mbak Puan lebih banyak mewarisi genetik ayahnya, ya. Dalam pengertian kalau kita lihat almarhum Taufik Kemas, kebetulan beberapa kali saya ketemu sama beliau punya pendekatan yang jauh lebih fleksibel. Ya, ingat ketika beliau bisa menjadi ketua MPR di saat partainya itu PDI Perjuangan secara tegas mengatakan oposisi kepada Pak SBY. Itu kan luar biasa itu. Jadi bayangkan partainya menjadi oposisi utama Pak SBY, tetapi Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR, mendapatkan dukungan dari Pak SBY. Nah itu menunjukkan bahwa Pak Taufik itu figur yang relatif bisa diterima oleh banyak kalangan, termasuk oleh musuh politiknya. Nah Mbak Puan menurut saya karakter politiknya lebih ke Pak Taufik ketimbang ke ibunya. Dan itu yang membuat Mbak Puan itu membuka skenario atau opsi yang sangat luas di atas mejanya. Dia sangat terbuka untuk ke kanan, ke kiri, termasuk dalam urusan Pilkada DKI. Nah, kan tidak mudah buat basis PDI Perjuangan untuk kemudian mendukung Mas Anies ya. Dan itu kita bisa lihat misalnya dari penjelasan Pak Gilbert tadi, itu kan kita bisa membaca reading between the line, itu nggak mudah. Ya, konstituen PDI Perjuangan yang kita tahu punya pengalaman cukup keras ya di pilkada sebelumnya, tiba-tiba membalik arah ke Mas Anies. Tetapi kalau kita lihat peta di atas kertas sekarang, apa yang dikatakan Mbak Puan juga tidak ada salahnya. Karena kader PDI Perjuangan yang tadi disebut atau nama-nama yang sebelumnya digadang-gadang PDI Perjuangan sebagai bakal calon gubernur, memang belum ada yang kompetitif. Dan di antara yang tersedia, top 3 ya, ada Mas Anies, ada Ahok, ada Ridwan Kamil. Ahok yang paling mungkin, tapi kalau head to head, Ahok juga kalah gitu. Ini karena Kenapa Anda bisa menyebut demikian? Dari survei, dari survei. Jadi karena memang pertama Ahok ini punya basis loyalis kuat. Tetapi ketika tidak ada yang mendapatkan 50% sesuai dengan syarat kemenangan satu putaran di DKJ Jakarta, maka Ahok akan melawan baik Anies atau misalnya Ridwan Kamil. Nah itu pendukung terutama kelompok Muslim ya, yang banyak tinggal di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu cenderung kurang memilih Ahok di putaran kedua. Cukup untuk mengantarkan Ahok di putaran pertama, tetapi tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Nah itu dari survei ya, tentu bisa berubah, karena kan pilkadanya juga masih lama. Tetapi survei memberi semacam pattern atau pola yang mungkin dibaca oleh Mbak Puan, bahwa sejauh ini minimal masih ada waktu 2 bulan sebelum pendaftaran calon, ya, nama yang tersedia dari internal itu masih sangat minimal. Dan saya kira Mbak Puan belum pakai tanda titik itu, masih ada tanda komanya ya Pak Gilbert ya. Karena masih ada waktu 2 bulan ya. Dan jangan lupa yang menentukan kan ketua umum. Oke, tetap ada keputusannya di ketua umum dari PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah tadi menarik minimal, jadi bisa dikatakan ada PDI Perjuangan juga melirik dari tokoh lain di luar partai selain mungkin nama Anies Baswedan. Kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Burhan, nama Ahok tampaknya agak sedikit sulit ya begitu. Kalau dari hasil survei, kalau kata Mas Burhan, bagaimana Pak Gilbert? Tentu kita juga harus objektif ya, melihat bahwa beberapa hasil survei juga memberikan data yang mirip-mirip sebenarnya. Baik survei yang jauh-jauh hari, kemudian belakangan. Kalau kita perhatikan sebenarnya masalah ini kan
agak sedikit ditambahin bumbu yang agak berat sebenarnya untuk dikunyah. Karena periode buat sosialisasi kan hampir minim sekarang. Betul. Tentu kita akan mencari figur yang sudah dikenal. Ini juga bumbu yang agak berat untuk dikunyah ini. Kita juga sangat terpengaruh dengan hasil pilpres kemarin dan pileg. Kemudian ada kondisi yang sangat tidak nyaman. Lalu dilanjutkan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan kemudian periode pendaftaran yang cukup panjang. Tentu ini menjadi pertimbangan untuk mencari figur yang tidak terlalu susah lagi untuk dijual. Tetapi siapa itu kan agak, itu saya kira urusan DPP ya, karena dari rapat kerja nasional kemarin itu sudah diputuskan bahwa DPP yang akan memutuskan juga. Begitu. Nah dari rapat kemarin yang memang sudah dilakukan oleh DPP, kan sebelumnya memang kalau tidak salah Pak Hasto mengatakan ada 8 nama ya memang sudah dikantongi. Nah kalau sekarang ini sudah mendekati bulan Agustus begitu untuk pendaftaran, sudah mengerucutkah kemudian nama-namanya? Kalau memang nama Anies Baswedan bahkan sudah terucap dari mulutnya Mbak Puan. Saya yakin nama itu sudah diurutkan, tetapi dalam urutan ini kita juga melihat data-data objektif untuk mendukung bagaimana hasil survei, bagaimana pendapat dari teman-teman pengurus di bawah, pendapat masyarakat, dan kita juga tidak lupa bahwa ada memang pendukung yang notabene yang die hard untuk PDI Perjuangan. Kita juga memperhatikan itu, jadi memutuskan siapa calonnya tentu bukan hal yang mudah buat pimpinan. Karena harus melihat psikologis dari die hard, kemudian kemungkinan menang, kemudian masa sosialisasi atau masa kampanye yang boleh dikatakan hampir tidak bunyi lah. Lebih calonnya sendiri memang yang harus sudah bunyi. Jadi ini persoalan. Apakah kemudian nama-nama yang dimunculkan ini sudah pasti akan menang? Tidak juga. Masyarakat susah ditebak. Apalagi masyarakat Jakarta yang bisa dikatakan realistis. Tapi kan kita sudah melihat juga Anies memang menjadi salah satu nama yang cukup kuat sekali begitu ya. Santer sekali disebut-sebut. Apalagi kalau lawan sengitnya adalah nama RK, Pak Gilbert. Survei sebelumnya jauh di bawahnya Pak Ridwan. Pak Ridwan jauh di atas. Itu lagi incumbent. Itu survei saya sebutkan aja, survei CSIS. Jauh sekali di bawah Bu Risma dan Pak Ridwan yang di atas. Kemudian itu survei kalau nggak salah 2023 atau apa begitu. Survei sekarang dari Pak Burhanuddin mungkin saya nggak tahu bagaimana hasil yang terbaru. Tetapi itu lagi incumbent. Jadi artinya tidak ada jaminan bahwa siapapun yang dimajukan akan layak, akan pasti menang. Saya kira banyak pertimbangan lah. Kita bisa membaca itu dari kondisi Jakarta sekarang. Apa sih pertimbangannya Pak Gilbert? Ya satu tentu ya diterima oleh masyarakat yang berbuah dengan tidak ada gejolak di internal dan kemudian menang. Itu sesuatu parameter yang mesti kita lihat akan dipertimbangkan. Karena kita juga menjaga keutuhan partai, kita juga melihat kemungkinan menang. Banyak sekali pertimbangan yang harus kita lihat di dalam memutuskan siapa yang kemudian diusung. Akseptabilitas. Akseptabilitas, kemudian juga internal juga mesti kita lihat bahwa kita harus berjalan solid. Tapi nggak khawatir Kak, kemudian Gerindra sama Golkar saja sudah mantap betul one step mengatakan ada nama Ridwan Kamil. PDI Perjuangan sendiri tampaknya banyak pertimbangan dan berhati-hati untuk Jakarta ini. Tidak seperti itu mungkin. Mereka justru melihat mungkin PDI Perjuangan mereka mendengar sudah jauh lebih bergerak, mereka muncul. Jadi ini banyak hal yang mungkin juga kita perlu lihat. Saya tidak yakin hanya dengan pernyataan mereka kemudian mereka sudah selangkah di depan, saya tidak yakin. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan ini kan kalau kita lihat ya, pas sekali nama gambar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kemudian juga disebut oleh Partai Gerindra. Kan kita tahu Ridwan Kamil ini kadernya dari Partai Golkar. Bahkan Golkar sendiri sudah ada 2 rekomendasi untuk RK, Jakarta dan juga Jawa Barat. Apa yang menjadi pertimbangan nama Ridwan Kamil ini bisa diperhitungkan di Jakarta bahkan dari 2 partai, Golkar dan Gerindra? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah siapapun elit partai, mereka cenderung mengikuti nature atau fitrahnya partai politik, yaitu ingin meraih kemenangan. Tidak ada partai politik yang maju untuk kalah. Nah, di antara cara untuk menentukan siapa yang punya potensi menang,
Nah, data survei membantu buat elit partai dalam melihat, mempertimbangkan nama-nama tersebut. Makanya muncul nama Anies, meskipun tidak jaminan, karena persis yang disampaikan Pak Gilbert, Pak Anies meskipun unggul di survei tidak dominan. Ya. Tetapi RK itu juga punya potensi untuk menang, dan saya kira itu yang menjelaskan mengapa Gerindra itu meminang RK meskipun RK bukan kader Gerindra. Gitu. Nah, yang kedua, setelah dipetakan siapa calon-calon yang punya potensi untuk menang, dan tentu Gerindra sudah menguji banyak nama dari internal mereka, termasuk Budi Satrio-Djiwandono, Rahayu Saraswati, dan banyak sekali kader. Tetapi lagi-lagi mereka mengacu pada pilihan ada yang tersedia, yang punya potensi menang. Dan sepertinya RK dari pilihan yang sedikit itu punya potensi itu. Nah, yang kedua nih. Karena pertarungan pilpres sepertinya berlanjut di jilid kedua, terutama di beberapa pilkada yang sangat strategis, sepertinya pengkubuan berbasis pilpres itu berlanjut. Karena kalau kita mengacu hanya pada pola yang pertama, seharusnya kan bukan hanya RK yang punya potensi menang. Anies juga punya potensi menang. Tapi mengapa mereka tidak mendukung Anies? Ya karena tadi pembelahan pilpres belum selesai di November 2024. Artinya faksionalisasi berdasarkan pilihan pilpres itu juga mempengaruhi pola koalisi di pilkada Jakarta. Saya tidak ingin mengeneralisir semua pilkada seperti itu, tetapi di beberapa pilkada strategis sepertinya ada usaha untuk, tanda kutip ya, mengulang kembali faksionalisasi itu. Dan itu pula yang menjelaskan misalnya mengapa gitu ya Anies Baswedan itu dimention oleh Mbak Puan. Padahal kita tahu secara ideologis basis Anies dengan basis PD Perjuangan sangat bertolak belakang. Betul. Karena Anies berada di luar radar koalisi yang sekarang maupun yang akan datang, Pak Prabowo Gibran. Nah, itu yang mungkin menjelaskan faksionalisasi terkait dengan residu pilpres. Masih ada residu-residu pilpres yang masih terasa dan sepertinya masih berlanjut di pilkada-pilkada wilayah yang strategis, khususnya di wilayah Jakarta mungkin. Benarkah demikian Pak Gilbert? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi masih membahas soal bagaimana nama-nama yang kemudian saat ini tengah mencuat di permukaan dan juga di media dibahas, khususnya di Pilgub Jakarta yang kita tahu dari segi politik, ekonomi juga masih menarik sekali nih Jakarta. Masih membahasnya bersama Pak Gilbert dari PD Perjuangan, ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi dari via Zoom begitu ya. Saya ke Pak Gilbert dulu. Tadi kalau katanya Mas Burhan masih ada residu-residu sebenarnya, masih ada pembelahan yang belum selesai tampaknya rasa pilpres ini. Utamanya nanti akan berlanjut di pilkada di wilayah-wilayah yang strategis. Benarkah demikian? Saya juga bisa mengatakan itu ada. Dan datangnya dari mana? Saya kira kalau dari segi partai politik PDI Perjuangan, saya tidak merasakan itu dominan di PDI Perjuangan. Bahwa kita dalam posisi sekarang ini lebih ke arah mau konsolidasi ke dalam. Bahwa ada kemudian beberapa partai yang terlalu agresif. Kita bisa mengatakan itu ada yang membuat kita juga kemudian harus bersikap. Siapa yang agresif di ya kita nggak usah sebutkan lah ya. Cuma residu itu lebih dominan di Jakarta. Tetapi bukan murni dari PDI Perjuangan sebenarnya residu itu enggak. Lebih dominan justru dari tempat lain yang ingin sekali berkuasa. Mungkin sudah tertahan sekian lama ya. Jadi mereka ingin sekali berkuasa dan mereka mau menunjukkan taringnya sekarang. Kita lebih ke arah bagaimana membangun sebenarnya. Makanya figur-figur yang muncul awal untuk kemudian DKI atau sekarang DKJ adalah figur-figur yang ketangkap akan membuat lebih baik. Dan kita pun memunculkan nama yang akan membuat Jakarta lebih baik. Bahwa kemudian harus ada pertimbangan yang kemudian melebar karena residu ini. Saya kira itu ada, kita akui. Dan residu ini lebih terasa di Jakarta dibandingkan daerah lain. Daerah lain ada tetapi masih lebih rendah kadarnya. Dan apakah ini kemudian membuat politik ini menjadi lebih panas di Jakarta? Saya kira iya.
Oke, Anda sependapat Mas Burhan, apalagi tadi mengatakan ada yang agresif tampaknya ingin berkuasa di Jakarta. Saya masih belum menangkap siapa sebenarnya yang agresif itu. Anda melihatnya bagaimana Mas Burhan? Ya mungkin, tapi mungkin Pak Gilbert yang paling tahu ya. Pihak yang agresif adalah mereka yang bergabung di koalisi Indonesia Maju ya. Dan dari sisi tertentu pengalaman sukses di Pilpres itu coba direplikasi di Pilkada, dan kebetulan dari sisi size koalisi, Kim ini kan partainya banyak kan, minimal 4 partai parlemen, Golkar, Gerindra, kemudian PAN dan Demokrat, belum lagi partai-partai non parlemen yang juga tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kemudian mereka mencoba untuk mengulang kembali koalisi di Pilpres, kemudian direplikasi di tingkat pilkada, terutama di Jakarta, ya karena dari sisi politik memang menawarkan keuntungan tersendiri. Kan lain misalnya dengan partai-partai pendukung 01, beberapa partai pendukung 01 bahkan mulai melirik mata untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kemudian partai pendukung 03, PD Perjuangan dan P3 gitu ya. P3 sendiri kemungkinan besar tidak lolos PT. Jadi lagi-lagi kalau kemudian ada pihak tertentu yang mencoba mengulang kembali pengalaman sukses di Pilpres, itu karena secara elektoral ada insentifnya yang mereka tuju. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, jadi historical data itu menunjukkan pengalaman Pilpres di tingkat nasional itu tidak linier dengan pola koalisi di tingkat pilkada. Dan itu yang menjelaskan PD Perjuangan pun itu bisa bekerja sama dengan PKS. Jangan lupa loh ya, pilkada pertama yang mengantarkan Jokowi sebagai wali kota Solo dan sukses, itu hasil kreasi PD Perjuangan dengan PKS di Solo. Sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan di tingkat nasional. Pola di tingkat pilkada umumnya beda, tetapi saya membenarkan apa yang disampaikan Pak Gilbert, ya di beberapa wilayah tertentu di tingkat nasional, mungkin coba ditarik ya garis lurus yang mempertemukan Pilpres dengan pilkada, tetapi lebih karena faktor politik tadi. Jadi kan ada insentif politik yang dituju, kemudian pola itu coba dikembangkan atau dipelihara karena menawarkan keuntungan gitu. Oke, karena menawarkan keuntungan dan ada insentif elektoral yang kemudian diharapkan pastinya ya dari partai politik begitu ya. Mas Gilbert gimana? Anda melihat nama Pramono Anung juga belakangan juga muncul deh. Kalau dari PDI Perjuangan Jakarta sendiri gimana? Figur Pak Pramono kan figur yang sudah sangat senior, sangat memahami persoalan, pernah macam-macam lah dari mulai DPR, Sekjen, Wakil Ketua MPR, segala macam. Jadi beliau adalah figur yang sangat layak. Bahwa nama itu muncul kan tentu hasil dari masukan dari akar rumput juga, melihat kader-kader dari internal. Dari internal tentu sudah melihat siapa saja kader yang akan dimajukan, dan nama beliau ini kan ya sangat layak ya. Dan siapa yang kemudian dimajukan menjadi calon pasti kita tunggu keputusan DPP. Tetapi dari nama-nama yang dimajukan itu tentu akan ada nanti yang urutan pertama dan diobjektifikasi melalui survei, melalui semacam ya mendengar pendapat dari para tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita masih tentu saja masih menunggu begitu ya, walaupun memang tinggal beberapa bulan lagi gitu. Ada beberapa nama dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri memang mencuat begitu. Ada nama Tri Risma hari ini, kemudian Mas Pram begitu, bahkan Ahok. Mas Pram kalau soal kemampuan ya kita tidak ragu lah. Dan itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan dan menjadi bahasan juga. Sangat. Tentu, karena pernah menteri sekretaris kabinet 2 periode, bukan main itu. Tapi nggak jadi turun kelas gitu kalau misalkan itu ke Jakarta? DKI kan bukan naik kelas malah. bukan sekelas menteri lagi. Itu kan sedikit di bawah pusat begitu. Jadi menarik sebenarnya DKI itu. Kalau Mas Burhan melihatnya gimana?
Betul tuh. nama Mas Pramono Anung ini, Mas Pram? Jadi Jakarta itu kalau istilah politisi itu RI 3. Jadi sebenarnya sangat prestisius secara politik dan satu jenjang berikutnya menuju pertarungan Pilpres itu. Kalau misalnya berhasil memenangkan kompetisi elektoral di Pilkada Jakarta. Jadi derajatnya itu tidak sama dengan pilkada lain ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, kepada wilayah-wilayah lain. Tetapi politically speaking memang Jakarta sangat bergengsi ya dan seksi. Nah, kalau ditanya soal Mas Pram, saya kira siapapun tidak akan membantah bahwa beliau punya kapabilitas, punya kompetensi, punya pengalaman, ya, punya jam terbang yang sangat tinggi, yang layak untuk diorbitkan. Diorbitkan sebagai cagup atau cawagup? Ya cagup dong. Cuma lagi-lagi nih ya, yang punya tanda kutip hak pilih dan sekaligus keistimewaan untuk menentukan siapa yang menang dalam pilkada itu kan rakyat. Dan rakyat itu kan datang dari berbagai macam kelompok, termasuk kelas menengah bawah. Dan pada titik tertentu ya rakyat punya logika yang seringkali berbeda dengan logika intelektual ya. Jadi logika elektoral itu tidak selalu match dengan logika intelektual. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa petisi yang ditandatangani oleh banyak sekali guru besar dan akademisi berkaitan dengan electoral irregularities ya di Pilpres kemarin itu nggak nyambung di kelas menengah bawah. Karena memang logika elektoral tidak serta-merta nyambung dengan logika intelektual tadi. Dan itu yang mungkin menjelaskan nama-nama yang cukup besar, orang seperti Sri Mulyani, orang seperti Basuki Hadimulyono, itu survei di Jakarta masih kecil elektabilitasnya. Padahal kita tahu betul kapasitas, kredibilitas, integritas keduanya. Tetapi ya nggak mudah memang menjadi politisi. Jadi kita harus apresiasi tuh orang seperti Pak Gilbert, orang seperti politisi lain yang mau bertarung di bawah. Karena memang banyak sekali kan intelektual yang ada di Menara Gading dan ketika turun ke bawah tidak serta-merta rakyat mau memilihnya. Nah itu tantangan. Ya. Tantangan yang menurut saya harus diatasi karena mereka ingin mendapatkan mandat rakyat dan tidak ada cara lain kecuali mendapatkan mandat rakyat dengan mendapatkan dukungan dari mereka. Oke, terakhir Mas Burhan, karena tadi Anda sebutkan logika elektoral ini memang bisa dikatakan agak lain lah ya kalau misalkan ini. Nah, agak lain gitu kan. Nah, Anda melihat beberapa bulan ke depan ya memang tinggal beberapa bulan ya gitu ya kan. Selain nama RK, Anies, akankah ada nama lain yang kemudian nanti tiba-tiba muncul dan juga mencuat? Ataukah memang ya dua nama ini, Anies dan RK memang sudah menguat sampai nanti di akhir? Ya kebetulan saya bergerak di penelitian opini publik itu kan sejak lama ya, sejak tahun 99. Jadi kita punya historical data, ribuan survei, dataset jutaan. Dan dari data yang kita punya, secara umum sangat sulit ya memunculkan nama baru ketika pilkada atau pentas elektoral tinggal beberapa bulan lagi. Itu pola umumnya. Tetapi bukan berarti tidak ada outliernya. Ada, gitu. Ada anomalinya. Muncul nama yang cepat sekali bergerak. Kalau nama tersebut mendapatkan momentum. Nah, momentum itu bisa by design, bisa by accident. Ya, dalam pengertian tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang mengatrol pemberitaan nama yang bersangkutan secara positif sehingga nama tersebut masuk dalam radar publik secara cepat, secara ekspres. Ada, ya. Jadi bisa karena blunder pihak lain, seperti yang kita lihat dalam kasus pidato di Kepulauan Seribu oleh Ahok September 2006. Bisa juga karena momentum besar, seperti yang dialami misalnya Pak SBY ketika menjadi menteri pada masa Ibu Mega. Jadi lagi-lagi dua ini belum kita lihat per hari ini, tetapi bukan tidak mungkin. Karena waktu masih tersedia. Atau nanti mungkin ada kejutan kali yang dibilang sama Mas Kaisang? Kalau kejutan apa itu maksudnya Mas Kaisang? Kalau Mas Kaisang publik sudah tidak terkejut lagi ya? Peluangnya secara elektoral, meskipun MA sudah
membuka karpet merah buat Mas Gibran untuk maju. Tapi saya tidak yakin beliau bisa maju ya, karena ini Jakarta, Bung. Jadi susah untuk mengadu dukungan buat calon yang punya pilihan politik di Jakarta yang kita tahu tingkat pendidikan dan pendapatannya berkali-kali lipat lebih tinggi ketimbang nasional. Oke, ini Jakarta, Bung. Kalau ada dua pilihan, Mas Anies atau kader PDI Perjuangan? Singkat. Saya sebenarnya melihat ada kondisi lain yang kita tidak bahas dan juga tidak muncul di media. Apa itu? Bukan figur, tetapi kemudian bagaimana membuat PDI Perjuangan bergabung dengan PKS. Oke. Kalau PDI Perjuangan bergabung dengan PKS, suara itu kan sangat dominan di Jakarta. Apalagi PKS peroleh nomor 1. Ya, jadi bukan figur Aniesnya, tapi figur dari PKS yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu elektoralnya jauh lebih tinggi, mesin partainya ada. Ingin mengulang di Solo? Ya kenapa tidak? Apa yang tidak bisa? Dengan figur? Ya kita cari figurnya. Ada figur dari PDI Perjuangan dan ada figur dari PKS dan kemudian dua-duanya adalah kader partai. Ini sangat menarik sebenarnya. Kemudian mesin partai ini akan sangat kuat dibandingkan figur individu yang kita mainkan. Saya melihat itu jauh lebih menarik sebenarnya. Kalau memungkinkan dalam 2 bulan ini ada pergeseran pemikiran itu di kalangan pimpinan, mungkin itu akan membuat dinamika politik ini lebih ke arah momentum yang positif untuk membangun Jakarta. Selain kemudian gesekan di bawah berkurang, karena gesekannya sebenarnya lebih ke arah kedua partai ini ada di 2 sudut kutub yang sangat berjauhan. Membuat ini ada di tengah, di Jakarta kan lebih rukun. Saya lebih menganjurkan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri tangan terbuka dong kalau bisa bekerja bukan cuma dengan tangan terbuka, kita jabatan tangan kok. Kita jabatan tangan. Jadi nggak ada yang masalah di situ. Sepanjang buat rakyat apa sih? Sinyalnya Mas Burhan, Anda melihat ini akan terjadi di Jakarta, PDI Perjuangan dan PKS? Dari sisi posisi politik memungkinkan, karena kedua partai ini dalam Pilpres di luar dari koalisi 02, ya. Dan yang kedua adalah kedua partai ini punya potensi sebagai kekuatan oposisi utama Prabowo Gibran. Jangan lupa pilkada tahun ini itu dilakukan pada masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran, ya. Dan yang ketiga, mereka juga punya semangat yang sama untuk mengalahkan calon yang diusung oleh rezim, kan gitu. Justru menjadi kuat ya ketika dua partai ini bersatu. Anda melihatnya gitu, Pak? Dan saat yang sama juga mesin partai keduanya proven ya, terbukti. Cuma yang susah adalah menemukan figur yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan ini PR buat Pak Gilbert dan PKS. Ini jadi menjadi PR besar terutama bagi PDI Perjuangan dan juga PKS untuk mencari benar-benar figur yang bisa diterima baik dari PDI Perjuangan dan juga PKS. Terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan bagaimana dinamika politiknya ke depan khususnya untuk Pilgub Jakarta. Pak Gilbert, terima kasih dari PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.